Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini bertujuan untuk menjawab tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Dr. Lili Erina MSI selaku dosen pengampu pengantar ilmu administrasi publik. Baiklah, langsung saja kita lihat videonya. Yang pertama, saya adalah penduduk asli yang telah diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia yang ditandai dengan adanya dokumen-dokumen sebagai suatu bukti seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, dan lain-lain. Yang kedua, menurut saya, hak yang belum saya dapatkan sesuai pengalaman yang pernah terjadi kepada saya, yaitu hak untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan kesehatan publik. Setiap orang, apapun jenis kelaminnya, suku budayanya, agamanya, miskin atau kaya, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak dibeda-bedakan dalam pelayanan kesehatan. Tapi faktanya, saya dan sebagian besar orang yang mau berobat dengan menggunakan BPJS Kesehatan tidak dilayani dengan baik dan cenderung dibeda-bedakan. Hal itu disebabkan karena layanan kesehatan publik lebih mengutamakan pasien yang berbayar daripada pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan. Yang ketiga, menurut saya, semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal, menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk melayani publik dengan baik. Jika keadaan seperti ini, maka tidak akan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Yang keempat, kewajiban yang belum saya penuhi dengan baik adalah mentaati seluruh aturan hukum di Indonesia. Misalnya, di masa pandemi ini, saya terkadang sering tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan lain-lain. Hal ini menurut saya kurang efektif apabila hanya menerapkan jaga jarak saja, tapi tidak memakai masker dan sebaliknya. Faktor yang menyebabkan saya tidak mentaati peraturan tersebut karena menurut pandangan saya, pejabat publik saja melanggar, apalagi rakyat. Seperti misalnya, pada masa kampanye kemarin, banyak para pejabat publik yang tidak mengindahkan dan mengabaikan protokol COVID. Yang kelima, masyarakat madani Indonesia tidak ditempuh melalui proses yang radikal dan cepat atau revolusi, tetapi proses yang sistematis dan berharap serta cenderung lambat atau evolusi, yaitu melalui upaya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya dalam aspek politik, yaitu rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan politik Indonesia, dan kurangnya rasa nasionalisme yang kurang peduli dengan masalah-masalah yang dihadapi negara Indonesia, sehingga sulit untuk menerapkan masyarakat yang memiliki akses penuh dalam kegiatan publik, melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat dan berserikat, berkumpul, serta menyampaikan informasi kepada publik. Yang keenam, menurut saya dalam prakteknya sudah sangat baik, yang dalam hal ini berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif, serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Misalnya, yang pertama LSM, didirikan secara sukarela oleh masyarakat dengan skala lokal maupun internasional, dan bertujuan dengan mengangkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pers dan media massa, mampu menyediakan informasi kepada masyarakat secara cepat, khususnya terkait dengan informasi kebijakan pemerintah. Yang ketiga, supremasi hukum, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan terhadap individu ataupun kelompok. Yang keempat, perguruan tinggi, merupakan sebuah instansi atau lembaga pendidikan yang mampu menciptakan aktivis-aktivis ataupun pemuda-pemudi golongan intelektual. Yang kelima, partai politik, merupakan sebuah kendaraan politik di mana dalam elemen masyarakat sipil mempunyai kontrol sosial sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Yang ketujuh, masyarakat di Indonesia belum masuk ke dalam kategori masyarakat madani karena masyarakat Indonesia belum memenuhi unsur-unsur pokok sebagai masyarakat madani, yaitu wilayah atau ruang publik yang bebas, demokrasi, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial. Yang pertama, masyarakat Indonesia belum memenuhi unsur pokok ruang publik yang bebas karena masih ada pihak-pihak yang tidak bebas dalam menyuarakan pendapatnya.
Meskipun pada era reformasi ini, kebebasan berpendapat jauh lebih dihargai daripada era Orde Baru. Yang kedua, demokrasi Indonesia masih belum dianggap berpartisipasi dalam politik secara signifikan karena angka golput masyarakat termasuk sangat tinggi, bisa di atas 50%. Yang ketiga, toleransi masyarakat Indonesia masih kurang bertoleransi satu dengan yang lainnya. Yang keempat, yaitu kemajemukan atau pluralisme. Masyarakat Indonesia yang tergolong dalam negara majemuk masih belum dapat menghargai kemajemukan atau pluralisme. Yang kelima, keadilan sosial. Di Indonesia, keadilan sosial ini secara sekilas belum terwujud. Buktinya adalah dengan banyaknya orang-orang miskin dan anak-anak yang terlantar. Yang kedelapan, ada 3 kendala membangun civil society di Indonesia. Yang pertama, public trust, yaitu tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Yang kedua, klientelisme, yaitu yang melekat dalam interaksi antar pemerintah dan pelaku bisnis atau pengusaha. Yang ketiga, patrimonialisme, yaitu bentuk struktur kekuasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat kita adalah bersifat monolitik. Di puncak strata ada sekelompok elit minoritas yang superior, kemudian pada strata di bawahnya adalah kelompok massa mayoritas yang inferior. Solusinya untuk membangun public trust antara lain harus ada komitmen semua pihak untuk menyelesaikan warisan masalah yang politik yang masih ada, terutama harus ada keberanian memberikan kepada biang keladi dari masalah politik tersebut. Untuk menghilangkan klientelisme antara lain harus ada transparansi dan mekanisme yang jelas dalam membangun akses pada modal dan pasar. Kemudian untuk melemahkan patrimonialisme harus ada pendidikan politik yang memungkinkan setiap anggota masyarakat memperoleh hak-haknya. Di samping itu juga perlu dikembangkan lembaga-lembaga sosial yang memungkinkan anggota masyarakat dapat mengembangkan kreativitasnya dan terjembatani kepentingan politiknya.